Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi adik-adik bersama saya dalam belajar sederhana. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang 10 soal bilangan berpangkat. Nah, tentunya masih ada banyak soal tentang bilangan berpangkat ya. Nah, silakan kalian belajar lebih keras lagi agar kalian bisa memahami tentang bilangan berpangkat. Nah, untuk materinya silakan kalian bisa lihat pada video sebelumnya yang saya berikan linknya dalam kolom deskripsi ya. Silakan kalian lihat untuk lebih memahami tentang bilangan berpangkat. Oke, tidak lama-lama adik, mari kita bahas satu demi satu soalnya ya. Untuk soal nomor 1 adik-adik, kita memiliki hasil dari 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 dikalikan 2 pangkat 3 dipangkatkan negatif 5. Nah, berapa nilainya? Nah, kita ingat pada materi-materi pada video sebelumnya, kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan, maka di sini pangkatnya kita kalikan. Sehingga hasilnya menjadi 2 pangkat 3 dikalikan 2 dikalikan 2 pangkat 3 dikalikan negatif 15. Kita kalikan saja, hasilnya menjadi 2 pangkat negatif 6 kali 2 pangkat negatif 15. Nah, di sini ada perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, yaitu 2. Nah, sehingga pangkatnya kita jumlahkan. Sehingga kita dapatkan 2 pangkat 6 ditambah negatif 15. Di sini ada perubahan tanda adik-adik ya, ingat. Nanti akan menjadi pengurangan. Ya, sehingga hasilnya 2 pangkat 6 dikurangi 15. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat negatif 9. Nah, dari sini sudah ada jawabannya belum? Ternyata belum ya. Nah, ternyata di sini bilangan berpangkatnya semuanya positif ya, pangkat positif semua. Sehingga kita ubah menjadi bilangan berpangkat positif. Nah, sama pada materi pada video sebelumnya, sehingga kita peroleh 1 dibagi 2 pangkat 9. Tinggal kita operasikan kalau di sini belum ada ya. 2 pangkat 9 adalah 512, sehingga hasil akhirnya adalah 1/512. Jawabannya adalah C. Ini masih mudah adik-adik sekalian ya. Nah, selanjutnya adalah soal nomor 2 adik-adik. Bentuk sederhana dari A pangkat 2, B pangkat dipangkatkan negatif 3 kali A pangkat 3 kali B pangkat 4 dipangkatkan negatif 1. Caranya bagaimana? Nah, caranya tinggal kita kalikan di sini ya, pangkatnya A2 ini dikalikan dengan 3. Pangkatnya B di sini kalikan dengan ini. Ini pun juga sama. Ini pangkatnya kalikan dengan negatif 1. Pangkatnya B kita kalikan negatif 1 sehingga kita peroleh A pangkat 2 kali 3. Di sini B pangkat 1 kali 3. Ya, di sini A pangkat 3 kali negatif 1. Di sini B pangkat 4 kali negatif 1. Nah, tinggal kita kalikan sehingga kita peroleh A pangkat 6 B pangkat 3 kali A pangkat negatif 3 B pangkat negatif 4. Selanjutnya kita keluarkan dari kurung adik-adik. Ya, A pangkat 6 di sini A pangkat negatif 3 ya. Nah, perkalian di sini sehingga nanti pangkatnya kita jumlahkan pun sama dengan yang B ya. Pangkatnya kita jumlahkan. Nah, di sini ada perubahan tanda. 6 ditambah negatif 3 nanti di sini menjadi 6 dikurang 3 pun sama dengan yang ini. 3 tambah negatif 4 nanti menjadi 3 dikurang 4. Nah, seperti ini adik-adik ya perubahan tandanya. Jangan lupa. Sehingga hasilnya adalah A pangkat 3, B pangkat negatif 1. Di sini pun juga belum ada ya. Di sini pangkatnya positif semua. Sehingga kita ganti B pangkat negatif 1 menjadi bentuk seper B. Sehingga hasil akhirnya adalah A pangkat 3 dibagi B. Kenapa A pangkat 3? Karena A pangkat 3 ini dikalikan 1. Nah, sudah ada jawabannya belum? Ya, betul, jawabannya adalah C, yaitu A pangkat 3 dibagi B. Nah, ini adalah untuk soal yang nomor 2 ya, soal yang masih cukup mudah lah ya. Untuk nomor 3 adik-adik sekalian, nilai dari 2 pangkat 4 kali 9 pangkat negatif 2 kali 5 pangkat negatif 3 dibagi 8 kali 3 pangkat negatif 5 kali 125 pangkat negatif 1 adalah, nah, kita perhatikan ya, 2 dengan 8. Nah, kita ubah nanti 8 menjadi 2 pangkat 3 agar sama dengan yang atas ini, sama dengan pembilangnya ya, bilangan pokoknya 2. 9 dengan 3 ya, kita ubah 9 itu menjadi 3 pangkat 2. 5 dengan 125 ini punya hubungan, agar bilangan pokoknya sama maka 125 ini kita ubah menjadi 5 pangkat 3. Nah, kita lihat. Nah ya, kita ubah seperti ini. 8
perubahannya ini, 9 perubahannya ini ya, 125 perubahannya ini ya. Nah, kita kerjakan 2 kali negatif 2 sama seperti tadi ya. Oke, sehingga hasilnya 2 pangkat 4 kali 3 pangkat negatif 4 dari perkalian ini ya. Di sini 5 pangkat 3. Dibagi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat negatif 5 di sini ya. Kita kalikan 5 pangkat 3 kali pangkatnya kita kalikan negatif 1 sehingga hasilnya 5 pangkat negatif 3. Nah, ini sama adik-adik sekalian ya. Maka ini hasilnya 1 kalau kita bagi atau kita hilangkan sehingga hasilnya 2 pangkat 4 kali 3 pangkat negatif 4 dibagi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat negatif 5. Ingat, kalau tadi ini perkalian, sekarang pembagian. Kalau pembagian berarti pangkatnya dikurangkan ya. 4 dikurang 3. Di sini pangkatnya ya, miliknya 3 adalah negatif 4 dikurang negatif 5. Nah, di sini ada perubahan tanda adik-adik sekalian ya. Negatif, di sini negatif. Berarti nanti operasinya menjadi penjumlahan. 4 dikurang 3 hasilnya adalah ya 1 pangkatnya. Di sini negatif 4 ditambah 3 pangkatnya juga 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 kali 3 berapa? Adalah 6. Ya, jawabannya adalah D. Nah, bagaimana adik-adik? Masih bisa ya? Kita lanjutkan untuk soal yang nomor 4. Nah, jika A adalah 81, B adalah 8, maka nilai dari A pangkat 1/4 kali B pangkat 1/3 adalah, langkah pertama kita substitusikan atau kita ganti A ini menjadi 81, B ini menjadi 8. Oke ya, sehingga kita peroleh 81 pangkat 1/4 dikalikan 8 pangkat 1/3. Bagaimana cara mengerjakannya? Sama seperti pada video sebelum ini ya. Nah, kita ubah menjadi 8 pangkat 1/4 menjadi akar pangkat 4 dari 81. 8 pangkat 1/3 kita ubah menjadi akar pangkat 3 dari 8. Nah, kalau sudah sampai sini bagaimana caranya? Lihat pangkat pada akarnya ya. Sehingga 81 ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat 4. 8 ini juga sama. 8 ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat 3. Sehingga kita peroleh akar pangkat 4 dari 3 pangkat 4 dikalikan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3. Ya, kita lihat ya, sudah sama ya. Sehingga hasilnya menjadi 3 kali 2. Nah, hasil akhirnya 3 kali 2 adalah 6. Sehingga hasil akhirnya, nah, jawabannya adalah B ya. Masih mudah adik-adik sekalian. Kita masuk ke soal yang kelima. Jika A adalah 1/8, B adalah 81, C adalah 125, maka nilai dari A pangkat negatif 2/3 dikurangi B pangkat 1/4 ditambah C pangkat 2/3 adalah, nah, sama seperti tadi, A, B, C ini kita ubah angka-angka yang ada di dalam soal ini ya. Sehingga kita peroleh 1/8 pangkat negatif 2/3 dikurangi 81 pangkat 1/4 ditambah 125 pangkat 2/3. 1/8 ini kita ubah menjadi 8 pangkat negatif 1 ya. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Nah, bisa kalian lihat pada video sebelumnya. Kita kalikan pangkatnya sehingga menjadi 8 pangkat 2/3 ya. Di sini negatif kali negatif hasilnya adalah positif, dikurangi 81 pangkat 1/4 ditambah 125 pangkat 2/3. Kalau kita punya seperti ini ya, kita ubah, kita lihat pangkat pada pecahannya ini ya. Sebenarnya ini bisa kita selesaikan seperti soal nomor 4 tadi, kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Bisa enggak kalau kita tidak kita ubah? Bisa. Tinggal kita perhatikan di sini adalah pangkat 2/3. Kita lihat penyebutnya 3. Di sini kita lihat penyebutnya 4. Di sini kita lihat penyebutnya 3. Maka di sini kita sesuaikan 8 ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat 3. 81 ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat 4. 125 ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat 3. Sehingga hasilnya adalah, nah, 2 pangkat 3 dipangkatkan 2/3. Sehingga ini tinggal kita kalikan pangkatnya ya. Ini pun juga sama, kita kalikan pangkatnya sehingga hasilnya menjadi 2 pangkat 2. Ya, ini hilang kan? Ini juga sama hilang, hasilnya 3 pangkat 1. Ini hilang menjadi 5 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4 ya. 3 pangkat 1 masih utuh 3. Nah, di sini 5 pangkat 2 hasilnya 25. Tinggal kita jumlahkan sehingga hasil akhirnya adalah 26. Nah,
Di sini 26 adalah jawabannya E. Nah, seperti itu adik-adik sekalian ya. Bagaimana caranya kita mengerjakan bilangan berpangkat pecahan. Selanjutnya soal nomor 6 adik-adik sekalian. Bentuk sederhana dari X pangkat 3, Y pangkat negatif 3, Z pangkat negatif 4 dibagi X pangkat 4, Y pangkat negatif 3, Z pangkat negatif 5. Dipangkatkan 2. Bagaimana caranya? Ya, ini kita kalikan. Pangkat yang ada di dalam kurung kita kalikan yang di luar kurung. Sehingga kita memiliki, sebelumnya adik-adik, maaf ya. Di sini Y pangkat 3, di sini Y pangkat 3 sama ya, kita hilangkan sehingga hasilnya ini X pangkat 3 Z pangkat negatif 4 dibagi X pangkat 4 Z pangkat negatif 5. Nah, pangkatnya kita kalikan 3 kali 2 negatif 4 kali 2, di sini 4 kali 2 negatif 5 kali 2. Sehingga hasilnya seperti ini adik-adik sekalian. Tinggal kita kalikan sehingga hasilnya X pangkat 6 Z pangkat negatif 8 X pangkat 8. Di sini yang bawah Z pangkat negatif 10. Sama seperti soal yang tadi, ya. Ini pangkatnya kita kurangkan menjadi X pangkat 6 dikurang 8, Z pangkat negatif 8 dikurang negatif 10. Ingat, ini perubahan tandanya menjadi penjumlahan sehingga hasilnya adalah X pangkat min 2, negatif 8 ditambah 10 hasilnya adalah 2. Nah, di sini kita lihat sudah ada jawabannya belum? Oh, ternyata sudah. Nah, pertanyaannya, kenapa kok ini tidak seperti tadi ya, yang pangkat negatif kita ubah pangkat positif? Tinggal kita lihat saja di sini pola jawabannya menghendaki seperti itu sehingga tidak usah kita ubah, sehingga jawabannya adalah C. Seperti itu adik sekalian ya. Yang terpenting bagaimana kita sesuaikan dengan pilihan gandanya. Kita masuk ke soal nomor 7 adik-adik sekalian. Bentuk sederhana dari X pangkat 1/3 dikalikan Y pangkat 2/5 dikalikan Z pangkat negatif setengah dipangkatkan 4 dikalikan dengan X pangkat 4/3, Y pangkat 8/5, Z pangkat negatif 3 dipangkatkan negatif 1. Caranya bagaimana? Sama seperti yang tadi. Pangkat yang ada di dalam kurung dikalikan dengan yang di luar kurung, ya. Sehingga hasilnya di sini ada X pangkat 1/3 pangkat dikalikan 4, Y pangkat 2/5 kalikan 4, Z pangkat negatif setengah juga dikalikan 4. Pun sama dengan yang belakang, ya. Kita kalikan pangkat yang di dalam ini kalikan dengan yang di luar. Oke ya. Bisa ya. Kita lanjutkan. Hasil perkaliannya 1/3 kali 4 di sini 4/3, 2/5 kali 4 di sini 8/5. Min setengah kali 4 adalah min 4/2. 4/3 kali negatif 1 negatif 4/3, 8/5 kali negatif 1 negatif 8/5, negatif 3 kali negatif 1 hasilnya positif ya, 3. Nah, kalau sudah seperti ini X kan perkalian kan. Nah, tinggal kita jumlahkan ya. X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z ya. Nah, pangkatnya kita jumlahkan di sini 4/3 ditambah negatif 4/3. Habis ya pangkatnya pangkat 0. Ingat pada video sebelumnya, bilangan berpangkat 0 hasilnya adalah 1. Di sini pun juga sama dengan Y, 8/5, pangkat 8/5 ditambah negatif. Ini juga hasilnya 0 ya. Y pangkat 0 hasilnya adalah 1. Nah, tinggal di sini adalah Z. Z pangkat negatif 2 ditambah 3 adalah Z pangkat 1 ya. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah Z saja. Kenapa? Nah, seperti tadi penjelasannya saya ulangi. X pangkat 4/3 ditambah negatif 4/3 hasilnya adalah 0. Ya, ini ingat perubahan tandanya menjadi pengurangan ya. 4/3 dikurangi 4/3 hasilnya 0 kan? Karena pengurangan bilangan yang sama. Ingat, X pangkat 0 hasilnya adalah 1. Sehingga di sini hasil akhirnya adalah Z. Mana jawabannya? Jawabannya adalah E. Seperti itu. Yang teliti adik-adik ya dan belajar. Kita lanjutkan nomor 8. Nah, kita masuk pada persamaan eksponen atau persamaan bilangan berpangkat. Nilai X yang memenuhi untuk 3 pangkat 2X ditambah 4 sama dengan 9 pangkat 3X dikurang 4. Perhatikan di sini kita samakan bilangan pokoknya 3 dengan 9. Maka 9 ini kita ubah menjadi, iya benar, 3 pangkat 2. Sehingga kita peroleh 3 pangkat 2X ditambah 4 nilainya sama dengan 3 pangkat 2. Ini perubahan dari 9 ya menjadi 3 pangkat 2. Dipangkatkan 3X dikurang 4. Ya, ini perhatikan. Bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya kita kalikan. 2 kali 3X, 2 kali negatif 4. Sehingga kita peroleh seperti ini adik-adik sekalian.
Nah, tinggal kita operasikan. Sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 2x ditambah 4 sama dengan 3 pangkat 6x dikurang 8. Ya, ini kalikan hasilnya 6x, ini kalikan hasilnya negatif 8. Bilangan pokoknya sudah sama, sehingga yang disama dengankan adalah pangkatnya. Ya, 2x tambah 4 sama dengan 6x dikurang 8. Kita jadikan satu yang memiliki variabel x. Untuk konstantanya kita juga jadikan 1. Pindah ruaskan 6x plus ya, sehingga menjadi negatif di sini. Di sini positif 4. Nah, pindah ruaskan ke kanan menjadi negatif 4. 2x dikurang 6x hasilnya adalah negatif 4x. Negatif 8 dikurang 4 menjadi negatif 12, sehingga x-nya adalah negatif 12 dibagi negatif 4. Berapa? Ya, x sama dengan 3. Loh, kenapa kok di sini positif? Karena di sini negatif dibagi negatif, sehingga hasilnya adalah positif. Nah, mana jawabannya? Jawabannya adalah B. Ya, ini ya. Oke, adik-adik. Kita lanjutkan ya. Ini masih dasar pada persamaan eksponen. Kita masuk ke nomor 9. Nah, ini soalnya agak sedikit lebih susah adik-adik sekalian. Nilai x yang memenuhi dari akar 8 pangkat x dikurang 5 sama dengan 4 pangkat 6. Ingat, akar itu adalah akar kuadrat ya. Di sini kan tidak ada pangkatnya, maka di sini sebenarnya pangkatnya pangkat 2 atau akar kuadrat. Akar kuadrat itu sama dengan pangkat setengah. Kalau adik-adik menemui persamaan eksponen, kok di sini tidak bilangan berpangkat tapi akar, maka diubah menjadi bilangan berpangkat setengah. Sehingga kita punya 8 pangkat x dikurang 5 dipangkatkan setengah sama dengan 4 pangkat 6. Di sini tinggal kita kalikan x dengan setengah, negatif 5 kita kalikan dengan setengah. Oke, seperti ini adik-adik ya. Hingga hasilnya x kali setengah, di sini setengah x, negatif 5 kali setengah adalah negatif 5/2. Nah, perhatikan di sini, apakah bilangan pokoknya antara 8 dengan 4 sudah sama? Belum, sehingga kita ubah bilangan pokoknya. Kira-kira berapa? Ya, bilangan pokok 2. Sehingga 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3, 4 kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Ya, kita ubah seperti ini. Nah, kita kalikan lagi pangkat ini dengan pangkat yang di luar ya. 3 kali setengah x, 3 kali negatif 5/2. Ini pun juga sama, 2 kali 6. Sehingga hasilnya 2 pangkat 3/2x, ini ya, 3 kali setengah x hasilnya 3/2x. 3 kali negatif 5/2 hasilnya negatif 15/2. Ini 2 kali 6 hasilnya adalah 12. Bilangan pokoknya sudah sama, sehingga yang disama dengankan adalah pangkatnya. Oke ya. Sehingga kita peroleh 3/2x dikurang 15/2 sama dengan 12. Ya, tinggal kita operasikan. Untuk lebih mudah, di sini kita hilangkan penyebutnya. Dengan cara bagaimana? Kita kalikan 2 semua. Ya, kalau di sini pernya per 3 berarti kita kalikan 3 semua. Menyesuaikan penyebutnya. Oke ya. Coba kita kalikan 2 semua. 3/2 kali 2, sisanya tinggal 3 ya. 15/2 kalikan 2, di sini penyebutnya hilang, tinggal 15. 12 kali 2 adalah 24. Nah, selanjutnya negatif 15 ini kita pindah ruaskan menjadi plus 15. Sehingga hasil akhirnya 3x sama dengan 24 ditambah 15, yaitu 39. 3x sama dengan 39 berarti x sama dengan 39 dibagi 3. X-nya berapa? Ya, betul, 13. Sehingga jawaban akhirnya adalah A ya, yaitu 13. Sehingga nilai x yang memenuhi persamaan ini adalah 13. Begitu adik-adik ya. Ini soal yang berikutnya hampir sama dengan soal nomor 9 ya. Ini soal nomor terakhir yaitu nomor 10. Kita memiliki nilai x yang memenuhi persamaan. Nah, ini adik-adik. Di sini ada akar kuadrat lagi. Kita ubah menjadi pangkat setengah ya. Sehingga kita peroleh 3 pangkat x ditambah 3 dipangkatkan setengah. Loh, tapi di sini bedanya di sini adik-adik seperti soal nomor 9 tadi ya. Di sini ada 1/9 kita ubah menjadi 9 pangkat negatif 1 ya. Nah, kita kalikan seperti tadi, x kali setengah, 3 kali setengah. Negatif 1 kali 6, negatif 1 kali negatif x. Kita operasikan hasilnya. Setengah x ditambah 3/2. Di sini negatif 6x, di sini ditambah x ya. Ini negatif kali negatif sehingga hasilnya positif. Nah,
Kita lihat bilangan pokoknya, 3 dengan 9 belum sama ya. Kita ubah yang mana? Apakah 3 dengan 9? Apa kita ubah dua-duanya? Ya, betul. Yang kita ubah adalah 9-nya menjadi 3 pangkat 2. Seperti ini adik-adik. Di sini kita kalikan lagi ya. 2 kali negatif 6, 2 kali X, sehingga hasilnya menjadi 3 pangkat setengah X ditambah 3/2 sama dengan 3 pangkat negatif 12 ditambah 12X. Bilangan pokoknya sudah sama, sehingga kita sama dengan kan pangkatnya. Setengah X tambah 3/2 sama dengan negatif 12 tambah 2X. Sama seperti soal nomor 9, kita hilangkan penyebutnya dengan cara kita kalikan 2 semua. Sehingga hasilnya setengah kali 2, 1 ya. Di sini 1X, mohon maaf ya. Di sini 1X ditambah 3 ya, karena di sini 3/2 kali 2, sisanya 3. Negatif 12 kalikan 2 hasilnya adalah negatif 24. 2X kalikan 2 hasilnya adalah 4X. Oke, selanjutnya kita pindah ruaskan. X-nya kita jadikan 1, di sini plus 4, kita pindah ruaskan ke kiri menjadi min 4X atau negatif 4X. Plus 3, kita pindah ruaskan ke kanan menjadi negatif 3. Nah, tinggal kita operasikan. X dikurang 4X hasilnya negatif 3X. Negatif 24 dikurang 3 hasilnya berapa? Yaitu negatif 27. Sehingga X dapat kita cari dari negatif 27 ya, dibagi negatif 3. Negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. 27 dibagi 3 hasilnya adalah 9. Nah, sehingga jawaban akhirnya adalah B ya, yaitu nilai X yang memenuhi persamaan. Akar kuadrat dari 3 pangkat X ditambah 3 sama dengan 1/9 pangkat 6 dikurang X adalah 9. Nah, seperti itu adik-adik video kali ini. Ingat, masih banyak soal-soal di luar sana, silakan kalian pelajari. Kalau ada pertanyaan silakan sertakan di kolom komentar. Jangan lupa sekali lagi dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen adik-adik sekalian ya. Agar apa? Agar saya semangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran matematika ataupun pembelajaran yang lain pada kesempatan berikutnya. Terima kasih adik-adik sekalian atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dan pada akhirnya membawa kemanfaatan untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada video berikutnya. Terima kasih. Dadah adik-adik sekalian.